warahmatullahi wabarakatuh. 321 kembali lagi ke podcast online. Saya Barul Ilmi, Fakultas Hukum. Nah, di sini saya ditemenin oleh teman saya yaitu Saudara Yulisman. Untuk Saudara Yulisman dipersilakan untuk memperkenalkan diri dahulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilisman. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Oke teman-teman, hari ini kami akan sharing-sharing tentang korupsi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, sebaiknya kalian subscribe channel ini yang ada warna merah itu. Nah, like, komen, biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan tentang korupsi. Nah, Saudara Yusman, menurut Anda gimana sih pengertian dari korupsi itu sendiri? Oke, baik Saudara Ilmi. Perlu kita ketahui bahwa pengertian korupsi itu ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dan sebagainya untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, pengertian korupsi menurut hukum di negara kita Indonesia ialah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara serta perekonomian negara. Jadi menurut saudara memperkaya diri itu maksudnya itu gimana? Iya, Saudara Ilmi. Artinya memperkaya diri di sini ialah artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu yang dilakukan oleh pelaku bisa menikmati bertambahnya harta kekayaan pribadi dia sendiri. Maksudnya memperkaya diri bertambahnya kekayaan pribadi seseorang tanpa memikirkan hak atau kepentingan orang banyak. Itu Saudara Ilmi. Oke, nah selanjutnya gini Saudara Lisman. Apa sih penyakit dari korupsi itu sendiri? Iya Saudara Ilmi, penyakit korupsi itu sendiri, penyakit korupsi ini tidak hanya sebagai penyakit yang sangat menular, korupsi juga bisa dikatakan sebagai penyakit ganas yang sulit untuk disembuhkan. Karena meskipun para koruptor yang sudah mendapatkan hukuman, tetapi tidak adanya efek jera, malahan masih terus-menerus melakukan hal tersebut. Karena hal ini terjadi lantaran hukum di negara kita Indonesia ini kurang tegas. Bentar, kenapa hukum di negara kita ini kurang tegas Saudara Lisman? Gimana itu? Iya Saudara Ilmi, kenapa saya bisa mengatakan hukum di negara kita Indonesia ini masih bisa dibilang kurang tegas? Karena konsep hukum yang ada saat ini ialah konsep hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya siapa yang di atas itu yang berkuasa dan sebaliknya siapa yang di bawah itu yang ditindas oleh penguasa. Begitu Saudara Ilmi. Oh, tadi kan saudara telah menjelaskan pengertian dan penyakit korupsi itu sendiri kan. Nah, kemudian yang menopeng yang terjadinya korupsi itu yakni anti korupsi dan tentunya juga ada. Jadi menurut saudara apa pula sih pengertian dari anti korupsi itu? Oke, baik Saudara Ilmi. Pengertian dari anti korupsi itu sendiri ialah suatu sikap atau perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara itu sendiri. Dengan kata lain, anti korupsi di sini merupakan sikap menentang terhadap adanya tindak pidana korupsi. Tentunya sama-sama kita ketahui bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara. Gitu Saudara. Baiklah Saudara Lilisman. Oke Saudara Ilmi, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, perlu juga saya tanyakan kepada saudara, apa-apa saja faktor penyebab terjadinya korupsi ini sehingga negara kita Indonesia mendapatkan peringkat ke-85 dari 180 negara terbanyak terjadinya korupsi. Gimana menurut pendapat Anda Saudara Ilmi? Baiklah Saudara Yulisman, di sini saya akan ngasih tahu apa faktor penyebab dari korupsi itu sendiri. Nah, di sini kan faktornya itu bisa kita lihat ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Dan kalau internal ini itu mempunyai beberapa aspek. Ada aspek individu dan aspek sosial.
Kalau aspek individu itu sifat yang tamak dan rakus, sedangkan yang aspek sosial itu yaitu adalah dari golongan perilaku keluarga kita sendiri. Nah, yang kedua itu adalah faktor dari eksternal. Nah, faktor ini ada beberapa dari aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini pendapatan yang tidak mencukupi. Nah, yang selanjutnya adalah aspek politis. Aspek politis yang menjadi faktor penyebab korupsi itu adalah kepentingan politis itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah aspek organisasi. Aspek organisasi ini yaitu kurang adanya sikap keteladanan pemimpin dan lemahnya pengawasan dari organisasi ini, Saudara Yusno. Mungkin itu. Oke, baik. Oke, baik Saudara Imi. Setelah saudara jelaskan tadi mengenai faktor-faktor serta aspek-aspek terjadinya tindak pidana korupsi, selanjutnya yang ingin ditanyakan juga mengenai bentuk-bentuk korupsi itu sendiri. Gimana saudara ini? Oke, dari bentuk-bentuk korupsi itu dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk jenis ini dapat kita sederhanakan menjadi 6, yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, dan ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, dan yang keempat adalah pemerasan, dan yang kelima adalah perbuatan curang, dan keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Oke, baik saudara ini. Setelah saudara jelaskan mengenai bentuk-bentuk, faktor-faktor, dan aspek-aspek terjadinya tindak pidana korupsi tadi, selanjutnya bagaimana pula dengan dampak atau akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri? Baiklah, dampak korupsi. Dampak korupsi itu ada di dalam bidang ekonomi, dan itu adalah tidak adanya motivasi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, yang kedua adalah dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Yaitu adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, contohnya itu. Dan yang ketiga adalah dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah, yaitu peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif. Nah, selanjutnya adalah dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, yaitu hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dan yang kelima adalah korupsi terhadap penegakan hukum, itu tidak terwujudnya suatu keadilan dalam masyarakat. Nah, yang keenam adalah korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, yaitu lemahnya garis pertahanan kita negara Indonesia. Dan yang ketujuh adalah dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan, yaitu menurunnya ekosistem bagi tumbuhan dan hewan. Oke, baik saudara Ilmi. Terima kasih saudara tadi sudah menjelaskan tentang dampak korupsi terhadap masyarakat di negara kita Indonesia. Iya, baiklah saudara Yusman. Nah, tadi kan kita membahas tentang dampak-dampak kan. Nah, selanjutnya saya pengen tahu lah apa sih nilai-nilai dan prinsip korupsi, anti korupsi itu menurut saudara Yusman? Gimana gitu? Oke, baik saudara Ilmi. Perlu kita ketahui bersama nilai dan prinsip anti korupsi di sini. Yang pertama ialah kejujuran, di mana kejujuran di sini berasal dari hati kita nurani, di mana sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Kemudian yang kedua ialah kepedulian. Arti dari kata peduli ini ialah mengindahkan, memperhatikan serta menghiraukan. Kemudian yang ketiga kemandirian. Kemandirian di sini ialah artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam segala hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena tanpa kemandirian itu, seseorang tidak mungkin akan mampu memimpin dirinya sendiri maupun diri orang lain. Kemudian, nilai yang keempat ialah kedisiplinan. Kedisiplinan di sini ialah taat atau ketaatan serta kepatuhan kepada peraturan. Kemudian yang kelima tanggung jawab. Tanggung jawab di sini ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut dan sebaliknya dipersalahkan serta diperkarakan. Kemudian yang selanjutnya keadilan. Nilai selanjutnya ialah keadilan. Berdasarkan arti kata adil,
Adil itu artinya sama dengan sama berat, tidak berat sebelah maupun tidak memihak. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam dalam Pancasila, sila kedua dan sila kelima serta Undang-Undang Dasar 1945. Itu saudara ini. Kemudian prinsip-prinsip anti korupsi itu sendiri yang pertama ialah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini ialah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerjanya. Kemudian yang kedua, transparansi. Transparansi di sini ialah prinsip transparansi sangatlah penting karena pemberantasan korupsi ini dimulai dari transparansi yang mengharuskan semua proses kebijakan yang dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Baik Saudara Yusman, apakah ada pembagian proses transparansi ini? Iya Saudara Ilmi, tentunya dalam transparansi ini tentunya juga ada proses-proses transparansi. Di dalam aspek-aspek anti korupsi ini, proses transparansi dibagi menjadi 5 Saudara Ilmi. Yang pertama proses penganggaran, yang kedua penyusunan kegiatan, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat pengawasan, serta yang kelima ialah evaluasi. Gitu Saudara Ilmi. Oh, jadi proses transparansi ini sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya korupsi. Begitu, Saudara Yusman? Iya, betul sekali Saudara Ilmi. Karena dengan proses transparansi ini, negara bisa mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri. Gitu Saudara Ilmi. Oke. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Ilmi, tadi kan kita sudah mengetahui bersama tentang nilai-nilai, dampak-dampak, pengertian anti korupsi, pengertian korupsi, serta aspek-aspek. Kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan juga kepada saudara mengenai upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Gimana menurut pendapat saudara upaya pemberantasan korupsi di negara kita ini, saudara ini? Baiklah, pendapat saya upaya pemberantasan korupsi di negara kita yaitu pertama itu melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis atau skill. Nah, yang kedua adalah para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dan yang selanjutnya itu adalah para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai. Oke, baik saudara Ilmi. Dari upaya pemberantasan korupsi tadi, baru kita ketahui bersama bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi tadi menanamkan semangat nasional itu yang positif itu sangatlah dibutuhkan dan diutamakan. Kemudian berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintah melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jabatan-jabatan di bawah kepemimpinannya. Kemudian untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi ini, yang ingin saya tanyakan juga kepada saudara ini, lembaga-lembaga apa saja yang ada untuk mencegah atau anti korupsi ini? Gimana menurut pendapat saudara ini? Baiklah, pendapat lembaga-lembaga anti korupsi ini yang saya ketahui itu ada 6. Yang pertama Komisi Pemberantasan Korupsi dan atau disebut dengan KPK, dan yang kedua adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Polri, dan yang ketiga adalah Kejaksaan Agung. Nah, yang keempat adalah Mahkamah Agung, dan yang kelima adalah Kementerian Hukum dan HAM, dan yang keenam itu ada Komisi Yudisial. Mungkin itu lembaga-lembaga anti korupsi yang saya ketahui, Saudara Yusman. Oke, baik saudara Ilmi. Setelah saudara jelaskan mengenai lembaga-lembaga anti korupsi tadi, selanjutnya yang saya tanyakan kepada saudara mengenai pemberantasan korupsi di negara Indonesia. Gimana menurut pendapat Anda? Pendapat saya tentang pemberantasan korupsi di Indonesia kan. Nah, gini, komitmen pemberantasan korupsi atau disebut dengan KPK merupakan tonggak penting dalam pemerintah sebuah negara. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama atau pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Saudara Yusman,
Dari penjelasan pemberantasan korupsi tadi, tentunya juga ada kan tindakan atau strategi untuk pemberantasan itu semua. Bisakah saudara jelaskan apa strategi-strategi pemberantasan korupsi? Ya bisa dijelaskan agak 3 gitu kan? Oke, Saudara Ilmi. Dari upaya dari lembaga-lembaga serta pemberantasan korupsi di negara kita Indonesia tadi yang saudara jelaskan, dapat saya ambil kesimpulan bahwa proses atau strategi pemberantasan korupsi di negara kita ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perbaikan sistem. Perbaikan sistem di sini contohnya ialah mendorong transparansi penyelenggaraan negara dengan melampirkan laporan harta kekayaan kepada ke KPK. Kemudian yang kedua, edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye di sini contohnya dengan strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Kemudian yang ketiga, represif. Represif di sini yakni upaya penindakan hukum dengan menyeret koruptor ke pengadilan. Gitu saudara ini. Oke, baik Saudara Yusman, dari penjelasan strategi tadi, bagaimana pula peranan kita sebagai mahasiswa kan terhadap gerakan anti korupsi ini? Gimana peranan kita bisa seperti ini? Gimana peranan saudara gitu? Oke, Saudara Ilmi. Peranan kita sebagai mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ini yakni mampu menjadi agen perubahan, di mana kita mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, sehingga kita bisa menjadi penjaga terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri. Itu Saudara Ilmi. Oke, Saudara Yulisman, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk membuat podcast ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, mari di-subscribe. Bagi teman-teman yang telah subscribe, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan kepada Saudara Yulisman, terima kasih banyak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.